Salam kenal ya teman-teman. Oke, oke. Karena aman kita bisa lanjut nih ke poin pembahasan selanjutnya. Kira-kira apa ya yang bakal kita bahas di poin pembahasan selanjutnya? Nah, hari ini kita akan bahas apa aja sih? Jadi aku udah merancang beberapa poin-poin pembahasan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, kita akan melakukan pemanasan tipis-tipis biar kita semakin hangat dan bersemangat. Gimana cara pemanasannya? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Terus yang kedua, kita akan eh, juga menerapkan atau mengikuti sesi kenal sebelum kejar, spread pemahaman dasar dan langkah menyusun strategi besar. Nah, jadi di sini aku nggak ingin cuma ngajarin teman-teman caranya jawab soal tuh gimana, caranya ngerjain materi gimana, kuncinya apa namanya dalam setiap subtes itu gimana atau kuncinya dalam setiap materi itu gimana, tapi aku pengen ngasih point of view yang lebih gede tentang Utulu game ini sendiri. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, kira-kira bagaimana sistem penilaian dan sebagainya, sehingga teman-teman nggak hanya menguasai materi, tapi juga punya strategi yang baik untuk melewati Utulu GM atau UM-UGM itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang mungkin teman-teman akan paling-paling tunggu-tunggu dalam sesi belajar kali ini adalah menuju sesi pusing-pusing, belajar merangkai kalimat dengan logika hubungan yang tepat. Jadi dalam sesi kali ini sesuai yang ada di apa namanya Instagram Full Academy, aku bahas dua materi penting teman-teman, yaitu terkait dengan keterpaduan paragraf dan hubungan antar kalimat. Nah, kedua materi ini setelah aku baca-baca banyak keluar banget di Utulu GM kayak gitu. Kalau keterpaduan paragraf itu kita bakal bicara soal kohesi dan koherensi. Kalau hubungan antar kalimat itu kita bakal bahas soal konjungsi antar kalimat dan penggunaannya. Kira-kira apa sih konjungsi yang tepat dalam setiap kalimat dalam untuk menghubungkan antar kalimat seperti itu. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat kita akan latihan soal Utulu GM seperti itu ya. Jadi setelah kita mengetahui materinya, kita akan latihan beberapa soal dan yang terakhir kita akan melakukan pendinginan, memeluk dan merefleksikan perjuangan teman-teman selama ini dalam mengajar Universitas Gadjah Mada. Gitu. Oke, apakah kita bisa lanjut ke pembahasan pertama, teman-teman? Oke, oke. Aku rasa bisa ya kita lanjut ke pembahasan pertama. Nah, ini yang aku janjiin tadi yaitu sesi pemanasan tipis-tipis. Jadi ini aku udah punya apa namanya link dan kode yang bisa teman-teman akses. Adapun ini bakal aku kirim di chat. Nah, Pin mungkin kalau bisa. Nah, ini silakan untuk teman-teman akses dulu ya teman-teman. Teman-teman akses dulu dan jawab pertanyaan yang ada di situ. Ketika melihat dua gambar ini, ada gambar Universitas Gadjah Mada dari luar, di belakangnya kelihatan Gunung Merapi, ada Taman Boulevardnya juga, terus di sebelah kanannya ada kegiatan Pionir Gadjah Mada kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang terbayang di benak teman-teman ketika melihat beberapa gambar itu? Oke, aku coba stop share screen dulu. Oke, mungkin sambil aku lihat Mentimeternya, mungkin teman-teman bisa untuk juga apa namanya mengisi sekaligus masuk ke link yang udah aku kirimkan ya teman-teman.
Oke, kita lihat di sini ada yang tulis impian, keren, pionir, Gamada, 5981, 513. Maksudnya apa ya ini ya? Kok malah nyebutin kodenya di sini? Karunggoni, mimpi, harapan, bismillah. Nih, ada lagi nih. Oh, caping, cita-cita, cantik, cinta UGM, harapan terakhir, harapan doa, dapat Ahmad Karunggoni, insya Allah berhasil, dan sebagainya. Ada Jemaah Salahuddin juga, kampus top dunia. Oke. Nah, oke nih, karena teman-teman udah ngisi, kita coba lanjut ke slide atau pembahasan selanjutnya. Kira-kira apa yang ada di slide selanjutnya? Oke, nah tadi teman-teman udah ngisi nih. Kira-kira ketika lihat gambar ini itu apa? Teman-teman bayang ngisi tentang mimpi, tujuan, ada yang ngisi tentang fakultas yang mungkin lagi di-apply dan sebagainya kayak gitu. Nah, eh, aku tahu UGM punya arti masing-masing bagi setiap jalur Gamada. Di sini mungkin teman-teman bisa juga lihat nih, ada gambar apa namanya? Ada yang memanifestasikan UGM itu sebagai pembalasan asmaranya nih. Ada tulisan asmara hancur, UGM meluncur. Terus apa namanya? Aku suka ngangkat yang ngangkat derajat ortu kayak gitu. Nah, ada juga anak Semanda Sarolangun, ayo kuliah di UGM. Nah, ini mungkin dia lagi menyemangati daerahnya kayak gitu. Anak-anak di daerahnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini punya tujuan personal kenapa teman-teman akhirnya ikut utul UGM, kenapa teman-teman akhirnya belajar sekeras mungkin biar masuk UGM. Jadi semangat itu tuh harus tetap dijaga untuk bisa menjaga motivasi teman-teman untuk apa namanya bisa mempersiapkan dengan baik apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk UGM kayak gitu. Termasuk nanti ketika udah jadi mahasiswa UGM juga, teman-teman harus juga ingat nih tujuan awal teman-teman masuk UGM itu apa. Jadi urusannya bukan cuma soal masuk, tapi juga soal teman-teman bagaimana menikmati setiap proses yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Nah, jadi semoga dengan aku ngingetin apa tujuan teman-teman untuk ikut utul UGM atau tujuan teman-teman untuk masuk UGM atau tujuan teman-teman terkait UGM ini, teman-teman bisa lebih yakin, lebih semangat. Oh, ini tujuan aku untuk masuk UGM, jadi aku akan kejar ini dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu. Nah, setelah kita punya motivasi, setelah kita punya tujuan, apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Jadi, sebelum kita apa namanya mengerjakan soal dan lain sebagainya, kita perlu tahu dulu nih apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk game? Apa sih tes-tes yang dipersiapkan seperti itu? Nah, maka dari situ di sini ada slide tentang kenal sebelum kejar. eh Bentar. Seferit pemahaman dasar dan langkah menyusun strategi besar kayak gitu. Jadi eh, UM-UGM atau ujian mandiri UGM ini adalah tes mandiri seperti itu teman-teman yang dimiliki oleh UGM dan ini merupakan jalur masuk terakhir UGM di tahun ini. Jadi dimanapun nanti teman-teman apa namanya mungkin ini bakal jadi arena pertarungan terakhir untuk tahun ini bagi teman-teman. Kenapa aku bilang tahun ini? Karena aku nggak menganggap ketika teman-teman tahun ini gagal atau teman-teman tahun ini belum dikasih kesempatan itu mungkin menjadi itu bukan akhir dari cerita dari teman-teman karena teman-teman masih bisa untuk mengusahakan kesempatan lain atau mengusahakan UGM juga di lain waktu seperti itu. Nah, jadi mungkin karena ini jalur masuk terakhir UK di jalur masuk terakhir UGM di tahun ini, jadi teman-teman bisa memaksimalkan itu agar ketika nanti apapun hasil yang udah teman-teman capai seperti itu, teman-teman nggak akan ada penyesalan. Nah, kemudian untuk mata uji dari UMUGM ini ada tiga, yaitu seperti yang mungkin teman-teman udah ketahui, ada TKDU atau Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Di mana untuk tahun lalu sendiri, sesuai riset aku, itu setiap tesnya atau setiap apa namanya subtesnya itu ada 15 soal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tes potensi. Tes potensi ini berkaitan dengan kemampuan logika, analisis verbal dan sebagainya, penalaran deduktif dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada TKA, di mana di TKA ini uh, subtesnya akan disesuaikan dengan prodi yang teman-teman pilih seperti itu. Jadi setiap prodi akan ada sekitar dua subtes kayak gitu. Misal aku MKP nih, misal aku MKP nanti yang diujikan adalah ekonomi dan sosiologi seperti itu misalnya.
Seperti itu. Nah, kemudian karena hari ini kita akan lebih spesifik membahas bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia itu ada di mana sih teman-teman? Bahasa Indonesia itu setidaknya ada di dua tes kayak gitu. Ada di TKDU atau tes kemampuan dasar umum. Ada 15 soal dengan materi yang mirip-mirip seperti materi UTBK ya teman-teman. Terus yang kedua ada di tes potensi. Di mana tes potensi itu bahasa Indonesia terletak pada penalaran verbal, dan hubungan, dan penalaran deduktif kayak gitu. Jadi ini yang mungkin perlu dipahami sama teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak tahu atau kurang informasi soal apa namanya program atau sistematika seperti ini. Seperti itu. Nah, ini aku coba baca beberapa yang ada di sini. Oke, oke, kayaknya masih aman. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi aku akan ngasih strategi untuk menyelesaikan tes kemampuan dasar umum. Jadi, jawaban tepat dengan cara yang tepat kayak gitu. Jawaban tepat dengan cara yang cepat kayak gitu. Jadi, gimana sih kita punya logika dasar nih ketika mengerjakan beberapa soal yang ada di TKDU itu sehingga nilai kita maksimal. Karena apa, teman-teman? Karena kita cuma punya 90 menit untuk mengerjakan 45 soal. Bayangin, satu soal hanya bisa kita kerjakan sama 2 menit. Tapi kadang-kadang teman-teman mungkin butuh waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan soal hitungan, misal matematika kayak gitu. Nah, kadang karena dalam ontologi ini dijadiin satu kayak gitu. Kadang fokus teman-teman cuma ada di salah satu subtes gitu, cuma di matematika kah, atau di bahasa Inggris kah, atau bahkan di bahasa Indonesia sekalipun kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus pintar-pintar untuk memanage waktu, memilih prioritas teman-teman seperti apa kayak gitu. Nah, yang jadi spesial lagi dalam Utalo Game ini adalah karena penilaiannya itu nggak pakai IRT seperti itu, tapi pakai poin-poin kayak gitu. Nah, poin-poinnya sendiri tuh seperti yang mungkin teman-teman ketahui kayak gini. Teman-teman akan dapat 4 poin jika jawaban teman-teman benar. 0 poin jika teman-teman nggak menjawab soal itu. Dan -1 poin jika teman-teman jawabannya salah. Nah, maka dari itu teman-teman perlu melakukan perhitungan yang baik supaya teman-teman punya apa namanya punya strategi yang tepat juga dalam mengerjakan soal-soal di TKDU ini kayak gitu karena spesial TKDU ini ada sistem minusnya kayak gitu. Nah, menurut aku gimana sih cara kita untuk apa namanya punya nilai maksimal dalam TKDU itu? Mungkin ini saran dari aku aja. Kalau teman-teman mungkin ada saran nanti kita bisa diskusi setelah ini. Gitu. Nah, yang pertama, teman-teman perlu memetakan kemampuan teman-teman di setiap subtes. Karena apa, teman-teman? Aku punya apa namanya asumsi dasar nih. Kita tuh mungkin nggak tahu ya. Ada banyak orang tuh yang nggak bisa bukan nggak bisa 9 pelajaran, tapi ada satu atau dua pelajaran yang dia mungkin lebih handal gitu daripada pelajaran lain. Nah, itu teman-teman harus tahu. Kira-kira teman-teman nih lebih condong kemana sih ketika belajar tuh bisanya lebih ke bahasa Indonesianya kah, atau ke matematikanya kah, atau bahasa Inggris kah? Kayak gitu. Atau mungkin apa namanya teman-teman harus menyadari juga kelemahan teman-teman tuh di sisi apanya. Misal, oh kak saya lemah di matematikanya, oh kak atau saya melemah di bahasa Indonesianya. Nah, itu teman-teman harus paham benar-benar. Nah, kemudian, atur waktu pengerjaan untuk setiap subtes. Dahulukan subtes yang paling kamu kuasai. Nah, ketika teman-teman tadi sudah menemukan keunggulan teman-teman di mana, teman-teman bisa untuk mulai mengerjakan yang di keunggulan teman-teman itu terlebih dahulu. Jadi, teman-teman bisa memaksimalkan waktu untuk mengerjakan itu, sehingga teman-teman yakin itu benar, dan itu akan benar-benar berkontribusi terhadap nilai keseluruhan dari teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ini yang mungkin apa namanya beda-beda ya setiap orang perspektifnya. Kalau aku sendiri, aku perspektifnya adalah apa namanya di nomor 3 nomor 4 ini aku prefer untuk membagi strategi itu bukan ketika kita bisa nggak bisa itu dijawab semua, tapi kita harus juga apa namanya punya syarat nih, punya asumsi nih, kapan kita harus mengerjakan semua, kapan kita harus mengosongkan kayak gitu. Nah, itu perlu benar-benar dipelajari kayak gitu. Nah, poin ketiga ini jelasin kalau kita bisa kerjain semuanya apabila kamu seenggaknya menguasai minimal 75% soal yang diujikan. Nah, caranya gimana Kak supaya kita tahu apa namanya kita tuh udah menguasai 75% soal yang diujikan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu 75% dari 15 itu sekitar 11 soal kayak gitu. Jadi teman-teman harus
apa namanya menguasai 11 materi dalam subtes tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman pertama perlu punya pemahaman materi yang bagus, punya pemahaman materi yang bagus dan sering latihan soal nih. Nah, ketika latihan soal itu coba teman-teman lihat teman-teman kira-kira kurangnya di sisi apa, kurangnya di materi apa, apa aja yang masih sering salah dan sebagainya. Nah, ketika udah dapet tuh apa namanya? Ketika udah dapet tuh apa namanya? eh, materi-materi yang udah teman-teman bisa, teman-teman coba fokusin di situ kayak gitu. Nah, nanti teman-teman apabila teman-teman merasa udah bisa di materi itu, jawab soal juga benar terus. Nah, teman-teman bisa yakin nih jawab ketika ujian berlangsung. Nah, seenggaknya ketika teman-teman bisa menguasai 11 soal, misal 11 soal matematika atau 11 soal bahasa Indonesia atau 11 soal bahasa Inggris, itu teman-teman disarankan untuk mengerjakan semuanya. Jadi, empat soal yang teman-teman kerjakan itu bisa jadi apa namanya pengorbanan teman-teman atau gacha lah istilahnya kayak gitu. Nah, kenapa empat soal itu nggak apa-apa kalau dikurangin? Karena apa namanya anggapanku adalah ketika kita menjawab empat soal dengan ngeblokah atau gacha gitu, seenggaknya kita bisa mikir kalau ada salah satu soal yang benar kayak gitu. Ketika ada salah satu soal aja yang benar misalnya, kita misal 11 soal tuh udah yakin benar semua kayak gitu. 11 kali 4 berarti kita dapat nilai 44 nih. Terus kalau semisal 4 soal salah tuh kita cuma berkurang 4 poin. Berarti kan 4 kali 1 4 berarti 44 dikurangi 4 40 kayak gitu. Nah, semisal dari 4 soal ini teman-teman bisa apa namanya bener satu aja. Berarti kan 44 tambah 4, 48 kan. 48 apa namanya dikurang 3 gitu. 45. Karena yang tadi karena dari 4 soal tadi satu benar, tiga salah berarti dikurangnya 3. Itu teman-teman dapat 45 poin. Lebih tinggi satu poin daripada apa namanya ketika teman-teman memilih untuk tidak menjawab itu semua. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita udah bisa ngerjain 11 soal, nah, itu lebih baik kita menjawab semuanya gitu. Nah, yang keempat, kuasai setidaknya 6 soal pada setiap subtes dan jangan kosongkan jawaban pada lebih dari 5 soal. Nah, maksudnya gimana? Nah, nanti semisal nih teman-teman, oh aku ngerasa nggak bisa Kak di apa namanya subtes matematika misalnya. Aku nggak ngerasa nggak bisa Kak, aku cuma apa namanya bisanya di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman mungkin ada kekurangan di situ, tapi jangan menyerah pada kekurangan itu. Coba dari beberapa materi matematika itu kan ada banyak materi nih. Setidaknya pahamin apa namanya 6 materi teratas yang sering keluar, yang paling sering keluar kayak gitu. Nah, 6 materi teratas yang paling sering keluar itu apa namanya teman-teman pelajari dengan serius di 6 materi itu, sehingga teman-teman bisa menguasai setiap bentuk soalnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman bisa menguasai itu, ya kan apa namanya ketika teman-teman bisa menguasai itu paling nggak teman-teman bisa dapat sekitar 24 poin kalau 6 kali 4 24. Nah, terus kemudian teman-teman nggak kalau bisa jangan mengosongkan jawaban pada lebih dari 5 soal gitu. Nah, jadi ya logikanya kayak tadi. Jadi ketika 6 tambah 5 berarti 11. Ada 4 soal yang mungkin belum teman-teman jawab kayak gitu. Nah, itu kalau bisa teman-teman jawab semua. Karena apa? Ketika 4 soal itu teman-teman kerjakan kayak gitu. Seenggaknya teman-teman bisa mikir ada salah satu apa namanya soal aja yang benar. Nah, satu soal yang benar itu bisa menghapus keseluruhan kesalahan teman-teman dan nilai teman-teman bakal lebih tinggi daripada apa namanya daripada uh, proyeksi teman-teman ketika teman-teman nggak menjawab kayak gitu. Nah, mungkin itu soal apa namanya tips and trick nomor 4. Yang nomor 5 adalah biasanya juga ada soal yang bentuknya pernyataan teman-teman. Jadi pernyataan ini mungkin teman-teman juga udah sering baca ya kira-kira gimana cara ngeceknya. Tapi ini aku menegaskan aja supaya teman-teman yang mungkin belum tahu bisa untuk tahu triknya juga kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa namanya ada pertanyaan soal eh, apa sih pernyataan yang apa namanya yang mana pernyataan yang paling tepat biasanya jawabannya A 1 2 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 saja dan E apa namanya benar semuanya kayak gitu. Nah, biasanya jika satu cara ngeceknya gimana, jadi teman-teman seenggaknya cuma ngecek 2 sampai 3
pernyataan aja untuk bisa menjawab pertanyaan itu kayak gitu. Jadi jika satu benar, cek nomor 4. Nah, kenapa cek nomor 4? Karena satu dan tiga tuh punya hubungan yang sama kayak gitu. Jadi ketika satu benar maka tiga benar, ketika satu salah maka tiga salah. Jadi ketika satu benar maka tiga benar. Nah, ketika teman-teman ngecek angka satu ternyata benar, teman-teman bisa langsung ngecek angka 4. Karena ketika teman-teman ngecek angka 4 dan angka 4 benar, berarti angka 2 benar. Karena angka 2 juga punya hubungan yang sama kayak angka satu dan tiga. Nah, jadi jika satu benar, eh, cek 4. Jika 4 benar, maka jawaban E, benar semuanya. Nah, tapi jika 4 salah, berarti kan satu benar, 4 salah. Maka cek angka nomor 2. Nah, jika 2 benar, maka jawaban A, satu 2 3. Makanya maksudnya adalah jika mungkin jika satu benar, berarti kan teman-teman udah ngecek satu nih. 4 salah. Nah, yang bisa kita cek yang selanjutnya adalah pernyataan nomor 2. Kenapa? Karena eh, ada opsi jawaban yang dimana ada tiga jawaban benar yaitu apa pernyataan satu, dua, dan tiga. Jadi ketika nomor satu benar maka nomor tiga benar, maka yang perlu dicek adalah nomor dua kayak gitu. Tapi jika dua salah, maka jawaban B yaitu satu dan tiga. Nah, sampai langkah kedua ini aja teman-teman langsung bisa untuk menyimpulkan nih apa namanya jawabannya yang mana gitu. Jadi hanya dengan tiga kali pengecekan saja. Terus yang keempat, jika satu salah maka cek dua. Nah, misal satu salah nih. Oh, oke, berarti asumsi pertama nggak terpenuhi. Maka cek nomor dua. Nah, jika dua benar, maka jawaban adalah C, 2 dan 4. Karena apa? Karena kalau satu benar mungkin tiga salah. Kalau satu benar berarti pasti tiga salah. Kayak gitu. Berarti jawabannya C, 2 dan 4. Tapi jika dua salah, maka jawaban D, 4 saja. Nah, jadi teman-teman cuma ngecek dua pernyataan aja. Kayak gitu. Nah, oke, sebelum aku lanjut ke pembahasan materi nih, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dibahas terlebih dahulu. Oke, coba aku buka kolom chatnya. Dan teman-teman kalau mau resen bisa resen juga ya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja karena mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, sepertinya nggak jadi ya tadi ya. Atau tadi ada yang angkat tangan, ada yang mau nanya? Oke, masih aman Halo seperti. Kak, Oke, halo. Halo, boleh dilanjut? Halo, Bila, halo Kak. apa kamu? Halo, Mau tanya ini Kak, kan waktunya tinggal bentar lagi nih, sekitar 20-an mungkin ya kalau ada 20 harian. Kita prioritas belajarnya tuh gimana? oke. Nah, izin aku jawab ya Bila. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya tambahan nih, kira-kira gimana proses belajarnya nanti bisa sharing juga kayak gitu. Nah, yang pasti Bila atau teman-teman yang lain juga bisa nentuin dulu nih apa namanya, yang mana yang jadi kelebihan Bila kayak gitu. Dari beberapa subtes itu, yang mana jadi kelebihan Bila kayak gitu. Nah, terus kemudian kamu bisa untuk lebih bisa fokus di tes itu kayak gitu. Kemudian tapi jangan sampai subtes yang lain itu ditinggalkan. Jadi kamu bisa apa namanya belajar sampai dirasa uh, di subtes yang udah kamu kuasai atau udah kamu senang itu cukup. Kemudian ketika itu udah cukup, coba beralih ke tes yang lain. Seenggaknya kamu bisa di apa namanya 5 sampai 6 soal pada setiap subtes kayak gitu. Nah, itu nanti apa namanya
apa namanya bisa mempercepat cara belajar kamu dan bisa mengefektifkan cara kamu meraih skor dengan maksimal kayak gitu. Nah, juga mungkin apa namanya yang perlu dilakukan juga mengatur waktu juga teman-teman ngatur waktu belajar supaya di setiap hari itu belajarnya efektif dengan menghindari distraksi. Ketika belajar fokus apa namanya pada belajar aja dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kayak gitu jawabannya bila apakah bisa diterima dan ditangkap? Bisa Kak. Terima kasih. Terus efektifnya tuh kita belajarnya itu ngerjain soal-soal tahun sebelumnya ya Kak. Iya, Dengan waktu boleh. Jadi singkat ini. iya, boleh. Jadi, boleh ngerjain tahun-tahun waktu soal-soal tahun sebelumnya, tapi semisal dirasa fundamentalnya belum kuat atau ketika ngerjain soal terkait ini nih salah mulu. Nah, itu perlu dibuka untuk eh, materi dasarnya nih apa sih yang mau aku pelajarin apa namanya konsep-konsepnya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika apa namanya ternyata kamu stuck untuk ngerjain soal dan ternyata di dalam beberapa soal itu kamu nggak bisa-bisa, nah itu kamu harus gali konsep dasarnya secara lebih lanjut kayak gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke materinya ya, kayak gitu. Nah, sudah panas, mari ngegas. Kenapa kita belajar keterpaduan kalimat dan paragraf? Nah, mungkin ini intermezzo aja buat teman-teman. Kenapa keterpaduan kalimat dan paragraf itu penting? Karena ketika kita jadi mahasiswa, kita bakal banyak nulis kayak gitu ya. Kita bakal banyak nulis dan ketika nulis pun kita harus benar-benar memahami mana cara penulisan kalimat yang benar, apa namanya eh, biar kalimat nyambung tuh kayak gimana dan sebagainya. Nah, itu apa namanya alasan kenapa kita belajar keterpaduan kalimat dan paragraf kayak gitu. Nah, pertama kita akan belajar terkait perpaduan dalam dan atau antar kalimat kayak gitu ya. Nah, biasanya bentuk soal yang ada di beberapa soal itu adalah kita disuruh untuk menentukan konjungsi intra atau antar kalimat. Jadi, pertanyaan stretch apa namanya langsung kira-kira konjungsi antar kalimat atau kata penghubung antar kalimat apa atau intra kalimat apa yang apa namanya dapat melengkapi melengkapi kalimat berikut kayak gitu atau melengkapi paragraf berikut kayak gitu. Nah, kemudian memperbaiki konjungsi yang keliru. Jadi, semisal dalam satu soal itu ada kalimat satu kalimat kayak gitu. Nah, dalam satu kalimat itu apa namanya teman-teman disuruh untuk memperbaiki kalimat itu supaya kalimatnya apa namanya lebih efektif dan lebih nyambung kayak gitu. Nah, dengan memperbaiki konjungsinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggabungkan antara dua kalimat kayak gitu. Jadi teman-teman ada dua kalimat, misal kalimat tiga dan kalimat lima nih. Apa namanya kira-kira kalimat tiga dan kalimat empat nih. Kira-kira apa sih konjungsi yang tepat untuk menghubungkan dua kalimat itu? Kemudian menentukan kalimat yang perlu ditambahkan gitu. Semisal di antara kalimat tiga dan kalimat lima tuh disuruh untuk melengkapi kalimat keempat gitu. Nah, materi dasar dari keterpaduan dan keterpaduan dalam dan atau antar kalimat ini adalah konjungsi, teman-teman. Jadi konjungsi itu dalam bahasa Indonesia adalah kata hubung. Tuh. Mungkin teman-teman udah tahu juga kayak gitu. Nah, konjungsi ini ada beberapa. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Jadi teman-teman di sini ketika belajar konjungsi koordinatif yang perlu diperhatikan apa? Konjungsi koordinatif itu menghubungkan kalimat yang setara atau dapat berdiri sendiri. Jadi apa namanya? Kalimat satu itu tidak menjadi anak kalimat atau menjadi induk kalimat dari kalimat lain kayak gitu. Ada beberapa konjungsi koordinatif yang bisa teman-teman ingat-ingat atau bisa teman-teman pahami kayak gitu. Pertama adalah konjungsi koordinatif yang menunjukkan penanda hubungan penambahan. Nah, contohnya apa? Contohnya dan. Misal saya menulis buku. Apa namanya? Kemudian kamu menulis buku. Nah, kalimatnya dapat ditulis jadi saya dan kamu menulis buku. Nah, saya dan kamu menulis buku itu kalimatnya bisa ditulis sendiri-sendiri tanpa apa namanya menjadi keterangan dari kalimat satunya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud sebagai penanda hubungan penambahan dan konjungsi koordinatif. Kemudian ada penanda hubungan pemilihan, misalnya atau kayak gitu ya, teman-teman. Nah, apa namanya yang ketiga ada penanda hubungan perlawanan. Biasanya pakai kata melainkan atau tetapi. Terus yang keempat ada penanda hubungan pertentangan.
seperti padahal, sedangkan, sementara dan sebagainya kayak gitu. Terus ada penanda hubungan pendampingan. Itu pendampingan tuh biasanya pakai kata serta itu. Dan yang terakhir ada penanda hubungan waktu seperti kemudian dan lalu kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada konjungsi korelatif, teman. Jadi konjungsi korelatif itu adalah konjungsi koordinatif yang berpasangan. Jadi dalam konjungsi koordinatif, jadi dalam konjungsi korelatif, ketika kita menulis salah satu apa bagian dari konjungsi itu, maka bagian yang lain harus juga ditulis kayak gitu. Misal nih, dalam konjungsi korelatif ada pasangan antara baik dan maupun. Misal, contoh kalimatnya adalah baik apa baik aku maupun kamu sama-sama menyuka baik aku maupun kamu menyukai buah stroberi kayak gitu. Jadi nggak bisa ditulis baik aku apa namanya dan kamu menyukai strawberry. Jadi ketika ada kata baik di awal, maka selanjutnya harus pakai maupun, nggak boleh pakai kata dan sebagainya. Karena itu apa namanya konjungsi yang udah punya pasangan. Ibaratnya kalau teman-teman punya pasangan tapi nggak apa namanya nggak dipasangin sama pasangannya, ya itu nanti dia bakal tersinggung. Sih. Oke lah. Terus ada tidak tetapi kayak gitu. Jadi ini sama juga dengan yang tadi baik maupun. Jadi ketika apa namanya ketika tidak ditulis berarti belakang harus tapi bisa kayak apa namanya kayak gitu. Nah yang ketiga adalah bukan melainkan. Jadi ini juga harus ditulis berpasangan. Jadi apa namanya di awal ada bukan, kemudian ketika udah ada kalimat penjelasnya, kemudian diteruskan dengan melainkan setelah koma. Nah, yang perlu mungkin diperhatikan dari konjungsi korelatif ini adalah penulisannya teman-teman. Jadi penulisannya biasanya pada konjungsi yang pertama itu terletak di awal kalimat. Makanya apa namanya? Makanya eh, huruf awalnya itu biasanya memakai huruf kapital kayak gitu. Nah, kemudian eh, konjungsi pasangannya atau konjungsi keduanya itu ditulis setelah tanda koma kayak gitu. Nah, itu perlu untuk diperhatikan tuh. Jangan sampai tanda komanya terlewat dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, di sini tapi juga ada konjungsi korelatif yang cuma pakai tambahan di akhir kayak gitu. Misal kayak jangankan titik-titik koma titik sama pasangan dengan pun kayak itu. Jangankan kamu, aku pun. Nah, itu berarti kan konjungsinya punya tuh setelah kata pendahulunya yang biasanya adalah subjek kayak gitu. Biasanya adalah subjek kayak gitu. Nah, itu adalah konjungsi koordinatif dan konjungsi korelatif. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif ini menghubungkan kalimat majemuk bertingkat. Jadi, dalam kalimat majemuk bertingkat, seperti yang teman-teman tahu, itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Suatu induk kalimat itu bisa berdiri sendiri, tapi induk kalimat itu akan dijelaskan oleh sebuah anak kalimat. Nah, misal berada hubungan waktu di sini. Ayah makan ketika aku mandi. Nah, kalimat ketika aku mandi itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dia menjelaskan kata ayah makan kayak gitu. Ayah makan ketika apa? Ketika aku mandi kayak gitu. Karena ketika aku mandi dalam kalimat tersebut itu tuh tidak berdiri sebagai kalimat sendiri dan berposisi sebagai penjelasan apa namanya? uh, penjelasan dari kalimat pertamanya kayak gitu. Nah, dalam konjungsi subordinatif itu ada beberapa apa namanya jenis kayak gitu. Ada konjungsi penanda hubungan waktu, penanda hubungan sebab, akibat, tujuan, syarat, perbandingan, perlawanan, dan atributif. Nah, di sini juga udah ada contohnya. Misal kalau penanda hubungan sebab tuh ada karena, sebab, lantaran kayak gitu. Kalau penanda hubungan akibat ada sehingga, maka, dan sebagainya. Nah, konjungsi subordinatif ini biasanya ditulis di tengah pertengahan kalimat kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, konjungsi antar kalimat ini ada beberapa juga. Misal ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan pertentangan. Kayak meskipun demikian, namun, akan tetapi, dan sebagainya kayak gitu. Nah, misalnya konjungsi antar kalimat ini berposisi di awal kalimat dan biasanya dia diawali dengan huruf kapital kayak gitu. Nah, terus ada konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan lanjutan. Ada sesudah itu, setelah itu, selanjutnya dan sebagainya. Yang selanjutnya ada menyatakan kebalikan seperti sebaliknya kayak gitu. Kemudian menyatakan penambahan seperti selain itu, di sisi lain, sementara itu dan sebagainya. Kayak gitu. Terus yang kelima ada menyatakan penegasan seperti kayak misalnya
bukan kayak gitu. Dan yang terakhir menyatakan penyimpulan, misal jadi dengan demikian dan oleh karena itu. Oke, nah itu untuk materi keterpaduan dalam dan atau antar kalimat. Nah, untuk materi yang selanjutnya, apa namanya, aku izin ke kamar mandi sebentar untuk apa namanya. Nanti mungkin kita akan lanjut sekitar 3 sampai 4 menit lagi. Oke. Nah, gitu. Jadi aku izin dulu sebentar ya ke belakang ya, teman-teman. Makasih. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut ya, teman-teman, untuk materi selanjutnya. Nah, di sini ada materi soal kepaduan paragraf kayak gitu. Biasanya soal instruksinya tuh kayak gimana sih? Jadi, instruksinya sebenarnya kita harus menentukan kalimat lanjutan yang tepat dalam sebuah paragraf kayak gitu. Terus, apa namanya? Kita juga perlu menentukan kalimat tambahan di antara dua kalimat. Seperti yang tadi juga sebenarnya, dan melengkapi kalimat dengan hubungan penunjukan yang sesuai. Nah, materi dasarnya itu ada apa? Ada kohesi dan koherensi. Nah, kohesi dan koherensi ini menandakan bahwasanya paragraf teman-teman tuh udah padu atau kohesi dan koherensi ini bisa disebut sebagai syarat dari kalimat teman-teman, syarat dari kepaduan dari kalimat teman-teman kayak gitu. Nah, apa bedanya kohesi dan koherensi? Jadi kalau kohesi itu berkaitan dengan kepaduan bentuk kayak gitu. Nah, kepaduan bentuk tuh ditunjukkan dengan apa? Kepaduan bentuk tuh ditunjukkan dengan hubungan penunjukan yang tepat seperti itu, ini, berikut, itu yang tepat kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata ganti yang tepat. Kemudian ada penggunaan konjungsi yang tepat dan penggunaan kata ulang, sinonim dan hiponim yang tepat kayak gitu. Yang tepat kayak gitu. Jadi kalau kohesi ini lebih menyorot ke apa namanya, beberapa aspek apa namanya, leksikalnya dalam sebuah kalimat seperti itu. Nah, kemudian kalau koherensi itu terkait dengan kepaduan makna. Kepaduan makna nih apa namanya, kita harus mikir dulu nih, kita kalimat ini nyambung nggak sih sama kalimat yang sebelumnya? Apakah mereka memiliki gasan utama yang sama sih dan sebagainya kayak itu. Nah, itu berkaitan dengan koherensi. Nah, ketika kita bicara soal koherensi, berarti kita juga bicara soal apakah kalimat tersebut, apakah paragraf tersebut tuh membingungkan atau enggak ketika dibaca, ataukah menimbulkan makna lain atau enggak ketika dibaca dan sebagainya gitu. Nah,
Oke, selanjutnya mari kita berlatih. Nah, di sini ada soal nomor satu, dan pertanyaan adalah antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Nah, jadi ini materinya soal konjungsi. Jadi mungkin teman-teman bisa dijawab dan mungkin bisa dibantu untuk ngeluarin votingnya atau votingnya ya teman-teman operator dan waktu setiap soalnya adalah 2 menit, 1 menit seperti itu. Jadi teman-teman bisa untuk menjawab di dalam 1 menit itu. Silakan. Ini di jam 8.04. Jadi nanti jam 8.05 kita akan membahasnya. Gitu. Nah, ini udah banyak yang eh, jawab ini di chat kayak gitu. Dan jawabannya rata-rata hampir semua A kayak gitu. Nah, apakah benar jawabannya A? Mari kita review kalimatnya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri kalau apa namanya dalam menjawab soal bahasa Indonesia kita perlu untuk memperhatikan instruksinya apa dulu teman-teman. Nah, instruksi dalam soal ini adalah eh, kita disuruh untuk mencari kata penghubung yang tepat antara kalimat 4 dan kalimat 5. Nah, kalau kayak gitu kita harus langsung untuk terjun ke kalimat 4 dan kalimat 5. Di sini kalimat 4 menyatakan bahwasanya para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Kemudian di kalimat kelimanya menyatakan bahwasanya hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni 18.000 sampai 22.000 per kilogram kayak gitu. Nah, kemudian kita perlu melihat jawabannya kayak gitu. Kira-kira apa sih yang menghubungkan antara kalimat nomor 4 dan kalimat nomor itu 5 itu kayak gitu. Nah, coba kita pakai jawaban yang E terlebih dahulu. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Sementara itu, hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Nah, jadi kan nggak nyambung ya teman-teman, karena di nomor 4 ini sebenarnya inti kalimat apa sih yang mau disampaikan oleh penulis? Jadi yang kalimat keempat ini yang disampaikan adalah apa namanya petani kopi itu nggak punya teknik budidaya yang cemerlang kayak gitu. Nah, terus yang di kalimat kelima itu menyatakan apa? Menyatakan hasil panen. Jadi yang empat menyatakan kendala, yang lima menyatakan hasilnya kayak gitu. Nah, terus apakah sementara itu bisa digunakan? Nah, sementara itu jadi tidak bisa digunakan kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kata sebaliknya gitu. Nah, sama kayak tadi dalam kalimat keempat apa namanya? Dalam kalimat empat dia tuh menyatakan bahwasanya kendala, kendala dan kemudian ke nomor 5 menunjukkan hasilnya kayak gitu. Nah, apakah kendala dan hasil ini bisa dihubungkan dengan kata sebalik, konjungsi sebaliknya? Eh, apa namanya? Sepertinya enggak kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu jawaban C, di samping itu kayak gitu. Nah, ini juga sama apa namanya? Dia konjungsi yang menyatakan hubungan yang menyatakan penambahan ya sama kayak sementara itu kayak gitu. Nah, jadi eh, dia tidak bisa digunakan dalam konteks ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu akan tetapi itu menunjukkan pertentangan. Sementara yang di sini kalimat 4 menyorot soal kendalanya dan kalimat 5 menyorot soal hasilnya kayak gitu. Jadi juga tidak tepat. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah jawaban yang A, akibatnya. Kenapa? Karena dalam kalimat 4 penulis menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi oleh para petani kopi. Kemudian hasil dari kendala tersebut apa? Karena petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya
hingga pemasaran yang cemerlang. Akibatnya, hasil panen kopi Robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni 18.000 sampai 22.000 per kilogram. Kayak gitu. Nah, oke, kita coba lanjut ke soal selanjutnya nih. Nih, orang yang jawab ya. Oke. Nah, ini udah ada yang merasa soal tadi kemudahan. Mari kita lihat di soal ini. Apakah ini juga termasuk mudah, teman-teman? Karena ini kita lihat ada banyak ya yang punya jawaban yang itu. Gitu. Oke, udah ya, udah belum ya teman-teman ya? Ini masih bisa dijawab teman-teman. Masih ada sekitar 1 menit 30. Masih ada sekitar 20 detik lagi. Silakan dijawab. Ini beda-beda sekali ya jawabannya. Mari kita lihat jawaban mana yang tepat. Nah, ini tadi yang bilang soal tadi mudah nih. Oke. Soal nomor 2 ini apa sih yang disuruh oleh soal itu? Jadi yang disuruh dari soal itu adalah kita perlu untuk melengkapi bagian yang rumpang. Nah, bagian yang rumpang itu yang mana? Bagian yang rumpang adalah bagian yang berada di antara kalimat satu dan kalimat tiga, yaitu kalimat yang nomor dua, di mana yang kalimat nomor dua ini tidak ada kalimatnya kayak gitu. Nah, kira-kira apa namanya? Gimana cara kita menentukan apa yang menjadi isi dari kalimat kedua? Nah, yang menjadi isi dari kalimat kedua harus kita tentukan dulu nih, inti dari kalimat satu itu apa. Nah, dalam kalimat ke satu disebutkan bahwasanya eh, masih sering terjadi konflik sosial di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Jadi, di sini yang bisa ditangkap poinnya adalah apa teman-teman? Eh, Pemerintah meningkatkan, berarti pelopor perdamaian itu udah ada, udah dibentuk kayak gitu. Nah, terus nomor tiga juga membahas soal Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Yang di mention di sini atau disebutkan di sini adalah pertumbuhan relawan. Nah, kayak gitu. Berarti dalam kalimat satu dan kalimat ketiga itu sama-sama membahas tentang pentingnya peningkatan dan fakta dari peningkatan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian. Nah, terus apa yang harus jadi isi dari kalimat kedua? Nah, dalam kalimat kedua, dalam jawaban yang ada di sini ada A, B, C, D, E. Nah, dalam A, B, C, D, E ini ada beberapa variasi kalimat ya, teman-teman. Yang dimana sebenarnya isinya sama nih. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Kalau teman-teman baca di sini semua sama. Jadi teman-teman di sini jangan sampai terkecoh untuk apa namanya? Untuk
kemudian yang teman-teman cari itu malah apa namanya, apakah kalimat itu tuh pakai tanda baca yang pas atau enggak, atau kalimat itu tuh pakai kapital yang pas atau enggak. Tapi di sini kalau kita disuruh untuk mencari isian, ya berarti kita harus mencari isian yang sesuai untuk menghubungkan kedua kalimat yang ada kayak gitu. Nah, kita mulai bahas dari yang A kayak gitu. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, tadi ada beberapa juga yang menjawab yang menjawab dengan jawaban A gitu. Nah, tapi di sini teman-teman perlu perhatikan bahwasanya yang dibahas di nomor satu itu terkait dengan peningkatan jumlah pelopor perdamaian. Dan yang dibahas di ketiga juga peningkatan pelopor jumlah jumlah pelopor perdamaian. Jadi, ketika dia menyebutkan tentang pembentukan, maka di sini juga paragrafnya menjadi tidak koheren. Karena apa? Karena pembentukan ini tidak dibahas dalam kalimat yang sebelumnya maupun setelahnya. Gitu. Nah, jadi kita bisa coret jawaban yang A. Gitu. Nah, kemudian yang B, penentuan pelopor perdamaian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, ini juga sama teman-teman. Yang dibahas adalah peningkatan jumlah pelopor perdamaian, bukan penentuan pelopor perdamaian. Kayak gitu. Jadi, jawaban B juga bisa kita eliminasi. Terus, konflik sosial dan bencana sosial harus diantisipasi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Nah, di sini Di sini eh, memang memang disebutkan bahwasanya yang terjadi masalah adalah konflik sosial, tapi tidak disebutkan bahwasanya adanya bencana sosial kayak gitu. Nah, jadi karena hal ini tidak disebutkan, berarti hal ini tidak koheren dengan kalimat yang pertama kayak gitu. Jadi kalau jawaban E juga harus bisa kita eliminasi. Nah, kemudian yang D ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan pemerintah untuk mengadakannya. Nah, mengadakannya ini apa? Padahal yang dibahas sebelumnya adalah peningkatan. Nah, jadi gimana solusinya? Yaitu yang C, yang E coba kita lihat. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan anjuran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, karena di sini yang dibahas ada peningkatan jumlah pelopor perdamaian, maka yang dibahas di sini juga harus peningkatan jumlah apa namanya pelopor perdamaian, di mana kata tersebut ini merujuk pada jumlah pelopor perdamaian, merujuk pada pelopor perdamaian kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E kayak gitu, teman-teman. Nah, apakah bisa dipahami? Oke, aman ya teman-teman ya di sini. Nah, kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Oke, silakan untuk tim operator untuk bikin pollingnya dan teman-teman bisa jawab. Nah, ini sebenarnya aku ambil-ambilin dari soal-soal utologi yang tahun lalu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memang udah ngerjain dan udah tahu jawabannya dulu. Tapi kalau semisal udah tahu, mungkin teman-teman juga apa namanya bisa jawab lagi atau bisa kita evaluasi bareng kira-kira pembahasannya seperti apa gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, teman-teman juga bisa kerjakan kayak gitu. Oke, silakan teman-teman. Iya, ini paragraf kedua. Mungkin bisa diperhatikan soal teman-teman. Ini paragraf satu, ini paragraf dua. Kayak gitu.
Oke, ada yang jawab C di chat. Oke, banyak jawab yang E juga. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pengerjaan soalnya dan mari kita bahas teman-teman. Dan ini terbuka banget untuk diskusi ya teman-teman ketika kita nih teman-teman punya pendapat lain gitu. Nah, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua adalah, nah, jadi kita perlu melihat dulu paragraf kedua tuh dia ngomong apa. Dia ngomong soal jumlah dari pelopor perdamaian kayak gitu. Jumlah dari pelopor perdamaian itu sampai tahun 2017 sebanyak dari tahun 2015 sampai 2017 itu sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, kemudian Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan, antara lain Taruna Siaga Bencana dan pendamping program Keluarga Berharap, kayak gitu. Nah, setelah itu kita coba lihat apa yang menjadi titik tekan dalam setiap jawaban yang ada di sini, jawaban A, B, C, D maupun E, kayak gitu. Nah, jawaban A, B, C, D, E ini sebenarnya ada suatu hal yang sama, teman-teman. Sama-sama dia itu apa namanya menyatakan poin harapan. Karena ini dia nih, Kemensos berharap. Harapannya adalah Kemensos berharap, Kemensos berharap, Kemensos berharap. Nah, jadi kita yang perlu ditentukan apa? Cari yang beda dari apa namanya setiap opsi tersebut. Nah, yang beda mana? Yang beda adalah kata rujukannya. Gitu. Nah, yang pertama, yang A. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan tagana tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam dan korban kekerasan seksual kayak gitu. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya yang memiliki kolaborasi bahu-membahu adalah pelopor perdamaian dan tagana. Sementara di sini tidak hanya pelopor perdamaian dan tagana, tapi juga ada di sini apa namanya seluruh kabupaten kota yang bermakna ini melibatkan pemerintah daerah kayak gitu teman-teman. Nah kemudian juga ada pendamping program keluarga harapan kayak gitu. Nah di mana di sini tidak disebutkan apa namanya bahwasanya ada pendamping program keluarga harapan. Jadi referensi atau rujukan yang diambil oleh apa namanya opsi A ini kurang kurang tepat kayak gitu karena dia tidak mencakup beberapa apa namanya beberapa referensi yang lain. Nah, kemudian yang B, harapannya adalah keberadaan pelopor perdamaian dapat membantu pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak terkait dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial dan fakir miskin kayak gitu. Nah, di sini terlihat bahwasanya apa namanya terlihat bahwasanya titik tekannya adalah keberadaan pelopor perdamaian untuk membantu pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak terkait dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial dan fakir miskin kayak gitu. Nah, di sini
pelopor perdamaian ini menjadi apa namanya aktor yang menjadi tambahan ya untuk beberapa program program-program yang sudah dimiliki oleh pemerintah kayak gitu. Di sini dia juga punya pakai kata rujukan yang apa namanya mewakili beberapa instansi. Yaitu misal di sini ada pemerintah daerah, itu bisa kita lihat dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kemudian juga apa namanya masyarakat, yang dimana masyarakat itu menjadi apa namanya target dari program itu. Kemudian semua pihak terkait. Nah, semua pihak terkait ini termasuk relawan dan pendamping sosial ataupun tagana dan pendamping program keluarga harapan kayak gitu. Nah, di sini coba kita keep terlebih dahulu jawaban yang B kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang nomor tiga, yang C, Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu membahu antara pelopor perdamaian, relawan, dan petugas dinas terkait dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Nah, masalahnya di sini adalah dia tidak menyatakan atau mention secara langsung dinas terkait itu kayak gitu. Nah, petugas dinas terkait itu apakah sudah disebutkan di sini? Nah, itu kan belum disebutkan. Nah, jadi untuk yang kata rujukan yang untuk apa namanya pilihan C itu kurang tepat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang D. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi membawa antara pelopor perdamaian dan pemerintah daerah tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Nah, di sini lagi-lagi yang jadi masalah adalah tidak lengkapnya rujukan yang dipakai kayak gitu. Jadi di sini dia tidak menyebutkan apa namanya rujukan-rujukan yang apa namanya di luar dari pemerintah daerah dan pelopor perdamaian itu. Seperti di sini ada apa namanya tagana dan pendamping program keluarga harapan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang E, Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu membahu antara pelopor perdamaian, tagana, dan pendamping program keluarga harapan dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Nah, yang E ini lebih mendingan daripada yang B, yang A, C maupun D kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yang jadi titik tekan adalah sinergitas dan kolaborasi bahu membahu antara pelopor perdamaian, tagana dan pendamping program keluarga harapan kayak gitu. Nah, di sisi lain, apakah ada yang belum disebutkan dari apa namanya jawaban yang E terkait dengan apa nama kata rujukan eh, yang ada di sini. Yang pertama, yang E itu dia belum apa namanya menyebutkan terkait dengan pemerintah daerah yang terlibat kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya yang E dia punya titik tekan pada sinergitas dan kolaborasi bahu membahu. Nah, karena di sini yang lebih jadi titik tekan adalah terkait dengan apa namanya kata rujukan, maka jawaban yang B lebih lengkap. Karena apa? Karena jawaban yang B ini apa namanya memiliki satu elemen yang dimana dia itu mencakup semua apa namanya semua aktor-aktor yang tidak disebutkan oleh apa namanya opsi-opsi yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nah ini terkait dengan konjungsi lagi teman-teman. Nah, kira-kira apa konjungsi yang tepat dalam menghubungkan kalimat dan 4 dan 5? Oke, silakan jawab dulu teman-teman.
Ini udah 1 menit, tapi kita coba lihat dulu. Karena masih 32 partisipan doang ya yang baru jawab. Coba kita tunggu sampai yang lain udah jawab juga. Oke, kayaknya udah pada jawab ya teman-teman di dalam 2 menit ini. Mari kita lihat apa yang sebenarnya diminta oleh soal ini. Jadi soal ini meminta adanya hubungan antara kalimat 4 dan 5. Kira-kira dapat dipertegas dengan kata penghubung apa nih? Ada dengan demikian, karena itu, bahkan, saat ini, dan namun, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dengan demikian dan karena itu tuh dia punya jenis konjungsi yang sama, yaitu konjungsi yang yang apa namanya, menyatakan hubungan akibat atau kesimpulan kayak gitu. Nah, ini juga bisa diletakkan di akhir teks gitu. Nah, tapi karena ini sama, berarti ada jawaban yang seharusnya lebih tepat kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalimat yang keempat, kita bisa baca aja, yaitu dia membudidayakan jenis durian matahari yang pada saat panen raya mampu berbuah paling banyak 1.000 butir per pohon. Harga durian menurutnya masih murah di petani, yakni 15.000 per butir. Nah, sesuai apa yang udah kita lakukan di soal sebelumnya, kita coba cari tahu nih inti dari kalimat nomor 4 itu apa. Jadi, inti dari kalimat nomor 4 ini dia ngomong kalau eh, durian tuh apa nah jenis durian matahari itu pada saat panen raya mampu berbuah paling banyak 1.000 butir per pohon. Gitu. Jadi itu dia melihat bahwasanya apa namanya, dia melihat bahwasanya durian ini punya potensi yang besar gitu karena dia bisa menghasilkan 1.000 butir kayak gitu. Nah, tapi kemudian di kalimat kelima dia ngomong kalau harga durian menurutnya masih murah di petani, yakni 15.000 per butir. Nah, hal ini menunjukkan hubungan pertentangan gitu. Nah, eh, dalam beberapa konjungsi ini, kira-kira yang mana ya yang menunjukkan hubungan pertentangan dan yang menunjukkan hubungan pertentangan saat ini jelas bukan, karena saat ini menunjukkan hubungan waktu. Kemudian bahkan bahkan tuh menunjukkan penegasan kayak gitu. Penegasan dalam artian untuk menjelaskan bahwasanya kondisi pada kalimat kedua itu lebih parah daripada kondisi dari kalimat yang pertama. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E, yaitu namun. Nah, coba kita baca. Eh, harga eh Dia membudidayakan jenis durian matahari yang pada saat panen raya mampu berbuah paling banyak 1.000 butir per pohon. Namun, harga durian menurutnya masih murah di petani, yakni 15.000 per butir. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 seperti biasa, kita punya 2 menit untuk mengerjakan.
Oke, ini rata-rata pada jawab jawaban yang D ya teman-teman. Apakah jawaban D merupakan jawaban yang tepat? Mari kita tunggu dulu teman-teman. Oke, ini udah menunjukkan 2 menit, jadi waktunya kita bahas soalnya. Nah, ah, di sini kita ada instruksi isian yang tepat untuk bagian yang rumpang pada bacaan di atas. Nah, kita cari dulu nih bacaan rumpang yang mana. Nah, bacaan yang rumpang terletak pada eh, di antara kalimat kedua dan kalimat keempat, yaitu di kalimat ketiga, di mana di kalimat ketiga dinyatakan bahwasanya warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilihan dari rumah. Nah, kemudian di kalimat keempat menjelaskan tentang akibatnya. Oleh karena itu, di sana kemudian terbentuklah bank sampah barokah pada pertengahan tahun 2018. Berarti karena ini dia menunjukkan akibat, berarti apa namanya? Kita harus melihat dulu sebabnya. Apa sih yang akhirnya mendasari masyarakat untuk membentuk bank sampah kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari kalimat pertama sampai kalimat kedua dulu. Nah, di kalimat pertama dinyatakan bahwa keberadaan bank sampah mulai menjadi tren di Kota Serang, Banten. Warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilihan dari rumah. Kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama, di mana keberadaan bank sampah menjadi tren dan kemudian trennya ini dilakukan dengan warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilihan dari rumah. Nah, oke, kalau gitu mari kita lihat jawabannya kayak gitu. Nah, pada jawaban yang A dinyatakan bahwasanya selanjutnya limbah disalurkan kepada pengumpul barang rongsokan. Nah, di sini apa namanya? Pernyataan yang A ini kurang nyambung karena apa namanya? Yang disorot adalah keberadaan bank sampah yang menjadi tren, kemudian bagaimana cara melakukannya dan kemudian akibatnya bagaimana cara melakukannya. Seperti itu. Nah, Pak meskipun yang A ini menyatakan bahwasanya ini bisa melanjutkan dari kalimat yang kedua, tapi ini tidak mendasari kenapa bank sampah barokah akhirnya terbentuk kayak gitu. Nah, kita harus mencari apa namanya jawaban yang di mana jawaban ini dapat menyatakan bagaimana bank sampah barokah terbentuk, bukan hanya apa namanya bukan hanya apa namanya lanjutan dari proses nomor 2 kayak gitu. Kemudian yang B yaitu harapannya sampah berkurang, pihak pun data. Nah, pada opsi jawaban ini kita bisa lihat bahwasannya yang ditulis malah harapan dari apa namanya harapan dari adanya bank sampah, sementara pendirian bank sampah itu tidak dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang C ini juga sama dengan yang A dan dan selanjutnya maka yang jawaban yang C ini kurang tepat. Kemudian jawaban yang D, masyarakat yakin bank sampah bisa membantu memperoleh penghasilan. Nah, dalam kalimat ini dijelaskan apa namanya dijelaskan mengapa kemudian didirikan Bank Sampah Barokah dan ini juga menjelaskan apa namanya kalimat sebelumnya di mana warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilihan dari rumah sehingga jawaban dari soal 5 yang paling tepat adalah yang D. Oke, seperti itu. Nah, mungkin karena ini sudah menunjukkan juga pukul 20.38 untuk pembahasan soalnya cukup sekian dan mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan Q&A. Kira-kira apa yang ditanyakan teman-teman dan sebagainya. Oke, mungkin silakan teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, aku coba izin baca chat-chatnya ya, teman.
Oke, sepertinya di sini masih aktif. Tadi jawabannya yang D. Nah, ini ada pertanyaan dari Firdausatus Salam. Berarti untuk menentukan jawaban rupang itu harus melihat kalimat sebelum dan sesudah ya, Kak. Iya, jadi dalam menentukan jawaban yang rupang itu kita perlu tahu konteksnya terlebih dahulu kalimat itu bahasa apa, teman-teman. Cara melihat apa namanya? Cara tahu kalimat itu bahasa apa adalah dengan kita lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Seperti itu. Jadi memang benar untuk melihat menentukan jawaban yang rupang itu harus melihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, ini ada Bang di hari ini begini bid better bajakin latsol apa materi ya. Jadi karena ini tinggal 20 hari teman-teman, seperti yang dibilang sama Karamel X ini, emang kita harus benar-benar bisa menguasai latsol dengan anggapan bahasanya kita juga udah belajar di tes-tes sebelumnya misalnya kayak gitu apa namanya. Dan kita anggapannya adalah kita udah apa namanya udah punya dasar yang kuat untuk itu. Jadi kita bisa apa namanya kerjaan lacol dan kemudian evaluasi cara berkala kita kurangnya di mana. Nah, di sini ada tanya lagi, Bang, besok yang TKD itu langsung 90 menit atau per subtes 30 menit. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman soal TKDU ini jadi satu tes. Jadi karena jadi satu tes soalnya itu langsung 45. Jadi misal nomor 1 sampai 15 itu soal matematika, soal 16 sampai 2 sampai 16 sampai 30 tuh soal bahasa Indonesia dan 31 sampai 45 tuh soal bahasa Inggris. Jadi semuanya jadi satu. Jadi 90 menit tuh langsung untuk apa namanya? Tiga soal gitu. Tiga soal, tiga subtes gitu. Info perkiraan kuota yang lolos UTUL 2025 apa namanya? Nah, kalau kuota yang lolos nih biasanya kan kalau kriteria penerimaan di kampus kayak gitu tuh biasanya 20% SNBP, 30% SNBT, dan 50% dari ujian mandiri ya teman-teman. Tapi dari ujian mandiri itu ada beberapa apa namanya? Beberapa uh, jalur lagi. Kalau di UGM itu misalnya ada dua doang sih, ada PBU sama UM UGM atau UTUL ini. Nah, biasanya kalau dari UM UGM tuh hampir banyak banget kok teman-teman karena walaupun aku nggak tahu jumlah pastinya berapa ya karena setiap prodi itu beda-beda kuotanya, tapi dalam satu kelas atau satu jurusan tuh pasti yang paling banyak tuh anak UTULnya gitu. Nah, ini ada yang tanya lagi soal Kak, boleh minta tolong jelasin ulang yang cara nentuin jawaban yang tipe soal pemilihan beberapa pernyataan yang benar itu. Nah, oke. Eh, Tadi coba aku share screen lagi. Yang ini bukan ya? Siapa tadi yang nanya ya? Yang nanya itu Jeremias Albrian. Apakah benar soal yang di apa namanya? Pertanyaannya terkait dengan hal ini? Gimana? Iya benar Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman, eh, kalau teman-teman tahu bentuk soal kayak gini, biasanya itu ada 5 opsi ya, biasanya. A, opsi 1, 2, 3 benar. B, opsi 1 dan 3 benar. C, opsi 2 dan 4 benar. Dan kemudian D, opsi 4 saja yang benar. Dan yang ke E, apa namanya, benar semuanya kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman ngecek ini, logika dasarnya adalah ngecek apa namanya pertanyaan satu bener enggak, dua bener enggak, tiga bener enggak, empat bener enggak. Nah, jadi teman-teman akan kelamaan gitu karena teman-teman nggak punya strateginya dan milih ngecek semuanya baru menyimpulkan. Nah, padahal beberapa pernyataan di situ tuh disusun apa namanya
dengan logika yang sama dalam arti punya pernyataan itu disusun dengan logika yang sama kayak gitu. Misal nih dalam apa namanya poin A, jika satu benar maka cek 4. Kenapa cek 4? Karena kalau satu benar pasti udah benar. Jadi teman-teman nggak perlu cek nomor 3, ya kan? Teman-teman nggak perlu cek nomor 3 ketika nomor satu benar. Karena ketika satu benar pasti jawaban nomor 3 benar. Berarti pasti pernyataan nomor 3 benar. Kalau satu benar berarti yang salah pernyataan yang nggak ada satunya dong. Jawaban yang nggak ada satunya dong. Jawaban yang nggak ada satunya yang mana aja? Jawaban yang nggak ada satunya itu yang C dan yang D. Cuma ini doang. Yang lain berarti ada kemungkinan A, B, C. Jadi kita tinggal menentukan jawaban yang benar itu jawaban A, B, atau C kayak gitu. Nah, selanjutnya jika satu benar cek 4. Jika 4 benar maka jawaban E. Karena apa ketika 4 benar? Karena ketika 4 benar apa namanya tadi berarti satu dan 3 benar, 4 benar kan nggak ada jawaban 1, 3, 4. Berarti yang kalau 1, 3, 4 benar, 1, 3, dan 4 benar pasti jawaban nomor 2 benar kayak gitu. Kemudian jika 4 salah, maka cek nomor 2. Kenapa cek nomor 2? Karena nomor 2 ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apa namanya bisa jadi kalau dia benar tuh jawabannya yang A, tapi kalau dia salah maka jawabannya yang B kayak gitu. Karena apa namanya teman-teman di sini perlu ngecek 3 kali kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau yang terakhir ini tadi kan udah kalau satu benar tuh langsung cek 4, tapi kalau satu salah tuh langsung cek 2 kayak gitu. Jadi logikanya itu satu benar cek 4, satu salah cek 2. Kalau 2 benar maka jawabannya C, 2 dan 4. Tapi kalau 2 salah berarti jawabannya tinggal yang D, 4 saja. Gitu. Mungkin bisa jawab. Dan mungkin kalau masih belum jelas nanti bisa tanya aku secara langsung aja kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada beberapa mungkin pertanyaan ada di sini. Oke, Kak, kenapa nggak Latso strategi nomor 5? Gimana ini maksudnya? Kita bahas lagi untuk soal nomor 5 atau minta soal lagi yang akan bisa kita bahas? Nah, untuk strategi-strategi lain nantikan dikejar utul UGM selanjutnya ya sama tutor-tutor yang lain juga. Terus nanti teman-teman cek aja di IG-nya Full Academy ya kayak gitu untuk bisa apa namanya? Untuk bisa tahu nih apa namanya? Kira-kira pada materi yang lain tuh kayak gimana aja strateginya gitu. Terus ini nih ada juga yang bilang ada juga yang nanya kakak lolos jalur apa. Jadi aku sendiri lolos jalur UTBK SBMPTN ya teman-teman. Itu tahun 2022 gitu. Oke. Oke, ini ada yang mau dijelasin ulang tentang tentang apa namanya Tagana tadi. Ah, jadi oke, coba kita jelasin ulang ya teman-teman. Nah, mungkin yang ini ya, ini ya, apakah benar yang ini? Coba kita cek di sini nih. Oh iya, yang ini. Oke. Nah, apa namanya? Kenapa jawabannya yang B? Nah, dari beberapa opsi jawaban di sini, teman-teman. Nah, dari beberapa opsi jawaban di sini yang kita bisa bedakan adalah terkait dengan kata rujukannya. Kata rujukan itu terkait dengan
apa namanya, siapa saja sih aktor-aktor yang disebutkan di sini dan bagaimana di mention atau disebutkan dalam kalimat yang selanjutnya. Nah, di mana di sini pertama kita bisa identifikasi dulu nih, siapa saja kira-kira aktor atau eh, apa namanya subjek-subjek atau orang-orang yang ada di sini. Pertama adalah disebutkan apa di seluruh kabupaten kota di Indonesia, yang berarti bahwasanya apa namanya, program ini melibatkan daerah-daerah. Oleh karena itu ada elemen pemerintah daerah yang harus disebutkan kayak gitu. Terus kemudian ada relawan dan pendamping sosial kayak gitu. Di mana relawan pendamping sosial nih apa namanya? Relawan dan pendamping sosial nih apakah dia setara dengan pemerintah daerah? Tentunya juga tidak kayak gitu. Jadi kita harus memisahkan ini kayak gitu. Kemudian apa namanya, di sini juga ada elemen masyarakat kayak gitu, di mana elemen masyarakat ini jadi target daripada apa namanya, programnya itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa jawabannya yang B adalah karena yang B ini dia melibatkan seluruh aktor dibandingkan dengan apa namanya, opsi-opsi yang lain seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa dipelajarin lagi kalau mungkin ada info juga bisa dikabarkan juga ya teman-teman. Oke, mungkin untuk eh, apa ya, ada yang nanya ini di Q&A, atau yang di Q&A nanyanya terkait dengan apa namanya, mending kuatin sukses yang udah bisa atau yang masih lemah ya Kak. Jadi tadi aku udah seperti juga strateginya teman-teman. Jadi strateginya adalah teman-teman harus fokus di soal-soal yang teman-teman bisa dulu, tapi jangan lupakan untuk subtes yang teman-teman nggak bisa. Di mana di subtes yang teman-teman nggak bisa itu minimal teman-teman kuasai aja 6 materi doang dari seluruh banyaknya materi itu, fokus di 6 materi doang gitu. Jadi ketika materi itu muncul muncul teman-teman langsung bisa ngerjain itu dan teman-teman memastikan bahwa jawaban itu benar. Ketika 6 materi itu benar, teman-teman bisa gacha atau bisa ngaur di 5 soal, dan kemudian apa namanya, bisa ngaur di 4 soal, dan ketika teman-teman benar satu aja dari 4 soal itu, teman-teman bakal dapat nilai yang lebih besar daripada kesalahan dari teman-teman gitu. Oke, kakak ngantuk ya. Enggak, teman-teman, ini emang mukanya aja kayak gini. Jadi tadi aku udah ngomong selama 2 jam. Maaf kalau kelihatan ngantuk, tapi sebenarnya aman-aman aja. Oke. Terus untuk terkait BKT atau mungkin apa namanya?
Fabian, Bang Fabian. Oke, halo teman-teman. Selagi kita menunggu Kak Hendra kembali ya, ini aku temenin dulu. Mungkin tadi nanya apa teman-teman? Cover bentar. BKT. Oke, ini Mas Hendranya sudah join lagi. Mari kita sambut dengan bahagia. Cek cek. Halo Mas Hendra. Alhamdulillah udah bangun dia teman-teman. Alhamdulillah. Oke, nggak ngantuk ya teman-teman, tapi laptopnya yang ngantuk ternyata. Tidur ya. Ini laptopnya yang tertidur dengan lelap dia. Jadi maaf Belum Mas teman-teman Hendra. tadi laptopku mati karena baterainya habis. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan dikit lagi untuk apa namanya? Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi untuk tanya jawabnya ya teman-teman. eh Wah, kirain hanyut di sungai belakang itu, Kak. Wah, belakang mana ini? Belakang mana ini? Weh, jangan dong. Oke. Oke, mungkin apakah ada yang ditanyakan teman-teman ini last call ini pertanyaan last call ini. Kak BKT. Oh, terkait BKT ya. Tadi BKT itu apa namanya? Jadi untuk di UGM sendiri, kalau sejauh informasi yang aku tahu sekarang ya teman-teman, terkait dengan bantuan uang pangkal ya mungkin ya, uang pangkal yang ada di UGM, apakah benar BKT ini diartiin kayak gitu sama teman-teman? Apakah BKT itu means uang pangkal atau iya? Oke. Jadi untuk BKT sendiri kalau di UGM itu sistem penentuannya itu setelah teman-teman lolos apa namanya lolos tes kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman lolos tes UTBK atau UTUL tes UTUL atau tes UM-UGM, nanti teman-teman akan daftar ulang terlebih dahulu. Daftar ulang ini dimaksudkan ada teman-teman menginput data-data terlebih dahulu dan kemudian apa namanya mengisi data ekonomi terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, nanti dari situ teman-teman akan apa namanya diberikan nominal UKT, teman-teman. Nah, ini nominal UKT ini nanti apa namanya apabila misal nih batas minimalnya untuk dapat BKT itu 12 juta gitu. Jadi ketika teman-teman dapat UKT ini misal golongan sekian, UKT-nya 15 juta nih. Ketika golongan UKT teman-teman 15 juta, itu teman-teman wajib untuk membayar BKT. Tapi ketika teman-teman golongan UKT atau uang kuliah tunggalnya di bawah 12 juta, itu teman-teman hanya cukup untuk membayar UKT-nya saja. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah menjawab? Tadi yang udah ditanyakan, udah yang bertanya, tadi yang bertanya, begitu. Jadi untuk UKT-nya itu nggak menentukan kelas teman-teman, karena teman-teman lolos dulu, baru nanti apa namanya ada penentuan BKT seperti itu. Nah, untuk potensi keterima di pilihan kedua, sepertinya kalau aku udah baca-baca dari riset itu memang banyak yang lebih banyak keterima di pilihan pertamanya teman-teman. Tapi ya nggak memungkiri di pilihan kedua ada juga yang keterima. Tapi kalau bisa apa teman-teman fokus di pilihan pertama aja gitu. Karena untuk biar kalau nggak salah itu yang akan diprioritaskan adalah nilai yang lebih tinggi di pilihan pertama terlebih dahulu kayak gitu. Baru nanti teman-teman akan dioper ke pilihan kedua, tapi di pilihan kedua ini juga akan sama dilihat apa namanya pilihan berapa seperti itu. Kak, pendaftar UM tahun ini kira-kira berapa ya Kak? Wah, kalau itu maaf aku bukan ini ya, bukan panitia admisi atau bukan yang tahu datanya, jadi kurang tahu. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari keketatan tahun lalu aja, teman-teman. Mungkin nggak jauh beda kok. Kalau teman-teman ngerasa perlu untuk lihat peminatnya berapa, coba cari apa namanya dari statistiknya nih, kira-kira dari tahun ke tahun tuh tumbuh berapa, tumbuh berapa, tumbuh berapa nih. Misal tiap tahun tuh tumbuh 100 ribu. Nah, tumbuh 100 ribu, tambah 100 ribu, baik banget ya.
tumbuh 1.000 orang kayak gitu. Nah, tumbuh 1.000 orang. Nah, tuh tumbuh 1.000 orang tuh ada perubahan nggak di keketatan per prodi yang teman-teman pengenin kayak gitu. Misal di prodinya biologi kayak gitu. Nah, itu keketatan per tahunnya polanya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa mengamati dari situ. Begitu. Wah, kayaknya kita udah masuk ke akhir-akhir perbincangan kita di malam hari ini ya teman-teman. Jadi maaf kalau terlihat ngantuk, tapi ini sebenarnya ya agak ngantuk sih, agak capek sih. Tapi ya nggak apa-apa untuk kita semua di hari ini bisa seru-seruan dan aku bisa nemenin teman-teman belajar. Aku senang banget bisa sharing sama teman-teman di bareng Full Academia juga kayak gitu ya. Jadi mungkin terakhir yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman, maaf aku harus selesaiin ngobrolnya. Mungkin kita bisa ngobrol di lain kesempatan, entah itu kita ngobrol di Discord, ngobrol di jalan, ngobrol di UGM, amin, ngobrol bebas. Teman-teman bisa reach out aku, apa namanya, ada beberapa platform yang udah tersedia kayak gitu. Utamanya reach out-nya ini berkaitan dengan persiapan-persiapan UTM, persiapan-persiapan UTBK, belajar dan sebagainya seperti itu. Nah, oke, karena udah mendekati jam 9 atau udah jam 9 juga, aku mohon maaf kalau terdapat banyak kekurangan ketika aku menyampaikan. Dan semoga apa yang udah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar buat teman-teman. Mungkin UMUGM ini bisa jadi bagi beberapa teman bisa jadi kesempatan terakhir teman-teman untuk meraih PTN tahun ini atau untuk beberapa teman-teman bisa jadi ini juga menjadi kesempatan yang berkali-kali teman-teman ingin ambil kayak gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus benar-benar maksimalin dalam untuk kali ini. Jangan lupa berdoa, tak doa restu kepada orang tua dan apa namanya berserah diri pada Yang Maha Kuasa gitu. Ketika teman-teman sudah berusaha sekuat tenaga gitu. Nah, terakhir aku minta tolong teman-teman untuk ngisi form feedbacknya dan dokumentasi di sini. Mungkin untuk dokumentasi bisa aku apa namanya bisa aku serahin dulu ke Kak Abian. Silakan Kak Abian, itu disuruh on cam BTW. Ya kan, ini yang request tadi Kak Abian on cam terus siapa? Ayo on cam semuanya. Nah, nggak cuma Kak Abian doang yang on cam, semuanya on cam. Oke. Say hi, say hi. Halo, halo teman-teman. Halo, udah siapa itu? Nah, ini ada Cipu. Ayo Cipu. Oke, bentar ya teman-teman. Aku sambil input untuk Iya, link bisa dulu. Iya, udah. feedbacknya. Ini yang konten lah. Nah, rame nih kalau dari Rido mah. Aduh, di Jawa lagi duduk ya. Coba dari mana aja nih teman? Dari Cilacap. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Cilacap. Jauh tahu, Ambon sama Cilacap nih. Beda. Terus ada dari Jogja. Yang dari Jogja mana? Dari Jogja. Dari Jogja, oh dari Klaten, tetangga kita. Nah, kita lagi di Swedia kita lagi. Kalau dari Jepang betul itu lagi di Swedia ini ada Aurora di belakang. Ya, Pindah BTW ini ke Hawaii. link link feedbacknya udah aku isi ya teman-teman di Oke. udah aku isi, udah aku kirim di chat ya teman-teman. Silakan tuh Ayo isi, ayo diakses isi. dan jangan lupa Oke diisi. teman-teman bisa ditaruh di link ini kalau ada masukan, oke? Semoga nanti kalau Sini ada teman-teman. betul. Selamat bertemu nanti di lain sesi. Oke, ada lagi yang mau on cam? Ada nggak pakai jilbab mungkin? Oh iya. Oke. Skip lokal. Ada sih ikut foto deh. Hah? Ikut foto, ikut foto. Kita siap foto. Udah siap, Hen? Siap, 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 Ya siap. kelihatan muka dua orang ini. Apa dihapus aja tuh? Hapus aja. Itu
Oke, udah Ini ready? yang Nah, rame rame nih, nih. Oke. rame. Yang on cam kita doain masuk UGM. UGM pilihan Amin. pertama, pilihan Amin. pertama. Yang gak on cam kita Langsung udah. doain, yang gak on cam kita doain juga. Kita doain habis doain yang pertama dan yang on cam. Ya, Prioritasnya on cam dulu ya. ya udah on cam dulu, yang on cam Masuk dulu yang doain. kita doain habis yang on cam. Pada ngambil ini tuh STMM. Iya. Oke, ready? Oke, Yuk, 1, 2, 3. Oke, bentar, bentar, tahan, tahan. ini biar asli nih. Kalau kalau ini kan Ya, artinya sekali pernah lagi. punya bukti, pernah belajar. Betul. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Nah, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Kak Bian, terima kasih Rido, terima kasih semuanya. Izin live.